Ya, kita mulai ya firman Tuhan pagi hari ini, yaitu saya berikan tema pagi hari ini mengenal Tuhan dengan benar. Untuk sebagai ayat pembuka pagi hari ini saya akan bacakan ya saudara, di Efesus 1 ayat yang ke-17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah pengenalan dengan pengalaman pribadi. Pengenalan pribadi dengan Tuhan. Seperti saya ya yang bukan dari lahir, pasti ada pengalaman pribadi dengan Tuhan hingga saya sampai sekarang ini. Jadi pengenalan dengan Tuhan itu bukan sebatas kita mengenal informasi dari orang lain. Kalau saya dulu dikenalkan oleh suami ya, sebelum saya sampai sekarang ini, awal-awal saya menikah, karena kita nikahnya itu beda agama ya, dikenalkan oleh suami kalau Tuhan Yesus itu penuh kasih, Tuhan Yesus itu bukan nabi. Tetapi saya nggak percaya ya. Saya nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, saya belum percaya. Sampai beberapa tahun, akhirnya saya mulai mengenal Tuhan itu mungkin di 15 tahun yang lalu ya. Jadi informasi yang saya terima itu dari kesaksian-kesaksian, saya disuruh dengarkan, saya disuruh baca-baca lewat kesaksian-kesaksian, juga didengarkan lewat dulu adanya tip ya, itu saya dengarkan. Terus suami saya, suami ya keluarga bilangin kalau Yesus itu Tuhan. Tapi saya nggak mau percaya, saya belum mau membuka hati saya. Tapi Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan, pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti saya sudah ceritakan tadi, Tuhan itu tidak mau kalau kita hanya mengenal Tuhan itu sekedar informasi saja. Tapi Tuhan mau kita itu mengenal Tuhan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberi pewahyuan atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersamanya. Dulu saudara, ini saya sambung dengan kesaksian-kesaksian saya ya, yang mungkin kemarin belum mendengar kesaksian saya. Saya mau cerita pengalaman pertama saya mengenal Tuhan. Awalnya saya tahu ya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan saat saya ini doa saya. Kalau Yesus itu Tuhan, aku mau Tuhan tunjukkan. Aku mau Tuhan, aku pengen tahu kamu benar-benar Tuhan. Itu doa saya saudara. Pertama-tama saya berdoa itu seperti itu. Saya nggak mau kalau saya mengenal Tuhan itu sebatas informasi. Saya mau Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup saya. Jadi di saat saya berdoa ngikutin ibadah-ibadah di gereja, karena keluarga, suami juga mendukung saya untuk setia. Jadi saya mengikuti waktu itu ibadah rumah tangga. Saya ini saudara belum pernah merasakan hal yang seperti itu ya. Dijamah oleh Tuhan, saya belum pernah berdoa itu menangis. Saya nggak tahu tiba-tiba air mata itu keluar sendiri dan rasanya itu gimana ya? Kayak kesetrum atau seperti apa gitu rasanya. Pokoknya saya belum pernah merasakan seperti itu sebelumnya. Di sini mungkin sama seperti saya ya, yang pertama mengenal Tuhan, dijamah oleh Tuhan, rasanya itu tidak terbayangkan ya. Ada yang pernah merasakan seperti itu seperti saya? Jamahan Tuhan itu luar biasa, kuasanya tercurah. Hingga saat saya berdoa itu saya melihat di situ ada salib, di situ ada Tuhan Yesus, ada tangannya lobang, dan juga
ada mahkota duri. Di situ saya menyatakan, oh ya, Yesus itu adalah Tuhan. Tidak diragukan lagi kalau Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, dia Allah yang hidup. Itu pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan ya. Pertama kali saya melihat Tuhan. Karena memang saya minta, Tuhan, kalau memang Yesus itu Tuhan, nyatakan dalam hidup saya. Karena saya orangnya agak gampang percaya, saudara. Karena saya notabene-nya dulu dari awal saya ini inginnya menjadi guru ngaji, mempunyai suami ustadz, kita ngajar bareng-bareng, kita ngajar ngaji bareng-bareng ya. Tapi Tuhan panggil saya, Tuhan kenalkan pada suami saya lewat suatu proses. Itu hal yang luar biasa. Pengenalan yang baik akan Tuhan hanya dimungkinkan jika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Roh inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roh itu juga yang akan membuat kita mengaminkan bahwa karya keselamatan Allah itu telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti di Efesus 1 ayat yang ke-14, saya bacakan ya saudara. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini akan memberikan keyakinan kepada kita ya bahwa Allah akan membebaskan umatnya, terpujilah karena keagungannya. Yang sudah kita baca di atas tadi, saya mengambil ada 4 hal yang harus kita miliki agar kita mampu mengenal Tuhan itu dengan benar. Seperti apa sih cara kita mengenal Tuhan dengan benar? Saya ambil 4 yang harus kita miliki, mungkin banyak ya. Tapi saya hanya ambil 4, yaitu yang pertama, kita harus memiliki roh Tuhan. Kita harus memiliki roh Tuhan dulu, Roh Kudus harus ada dulu dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Membuka hati. Roh itu akan memberikan hikmat, sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Saat saya putuskan dulu untuk mengenal Tuhan, saya mulai membuka hati karena kayaknya kok rumah tangga saya ini seperti ini ya, terang dan gelap. Kata firman Tuhan tidak bisa bersatu. Tapi lewat pergumulan yang saya hadapi, yang sudah saya saksikan kemarin, begitu luar biasa ya, sampai saya ini kayaknya gak kuat aku gitu. Sampai saya juga ingin mengakhiri hidup saya karena saya tidak kuat. Tapi luar biasa ya, di situ Tuhan berkarya dalam hidup saya lewat saya melihat di televisi. Waktu itu ada kata-kata seperti ini, berubah dulu kalau kamu menginginkan orang lain itu berubah. Saya renungkan kata-kata itu. Jadi saya ini kan seorang penolong ya saudara, kita seorang wanita itu menjadi penolong. Jadi di saat kita mau rumah tangga kita itu berubah, kita dulu yang harus berubah. Penolong-penolong ini, kita ini disetarakan dengan Roh Kudus loh. Ya ibu-ibu, kita sama dengan Roh Kudus, kita adalah seorang penolong. Jadi saya dulu yang harus berubah. Jika saya ingin rumah tangga saya berubah, saya dulu yang harus berubah. Saya mulai ajak suami saya berdoa, meskipun saya belum menjadi orang Kristen. Malam saya ajak suami saya berdoa. Dan saya menyatakan, ya saya mau mengikut Tuhan. Saya mau menjadi orang Kristen. Di saat saya membuka hati saya, di situ Roh Kudus mulai bekerja dan mengubah hidup saya. Begitu luar biasa ya karya keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Mengenal Allah berarti kita mengerti apa maksud panggilannya. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa sih kita dipanggil ini. Untuk apa kita menerima kasih karunia. Untuk apa kita diberi kepercayaan untuk menerima talenta. Untuk apa saudara? Kita diselamatkan oleh Tuhan. Untuk apa kita dipanggil, untuk apa saya dipanggil sekarang ini. Yaitu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Biar hidup saya menjadi berkat, menjadi terang buat orang lain. Dulu saudara ya, saya ini bergabung dalam choir. Pertama kali saya ikut, tugas saya ini saudara bukan memimpin choir, tapi tugas saya ini
eh, menghubungi anggota-anggota choir. Dulu belum ada grup ya, jadi saya harus menghubungi satu persatu. Menghubungi mereka ini satu persatu, kenapa nggak datang, kenapa telat. Sebelumnya sudah saya harus menghubungi mereka, dan kalau nggak datang saya harus cari-cari di mana. Itu dulu tugas saya, saudara. Tapi di tahun berikutnya Tuhan percayakan saya ini untuk memimpin di choir. Padahal saya nggak ada apa ya. Saudara tahu kan kalau cita-cita saya ini guru ngaji. Jadi saya ini nggak ada apa ya, nggak tahu kalau choir itu seperti apa gitu, nggak tahu gerakannya gimana. Saya harus nyanyi dengan gerakan. Tapi saya diberi tanggung jawab, diberi karunia sama Tuhan, diberikan talenta itu sama Tuhan. Buat saya itu luar biasa. Kalau sekarang saya itu ya melihat kembali, saya ini siapa Tuhan? Tapi Tuhan percayakan luar biasa. Saya memegang di kaum wanita, saya harus memegang choir, memimpin di choir, memimpin di kaum wanita, menjadwal di gereja. Kalau saya mengingat siapa sih aku ini Tuhan, kok Tuhan percayakan hal yang luar biasa, banyak hal yang Tuhan berikan buat saya. Itu kadang kalau saya mengingat ya, siapa sih aku ini Tuhan, Tuhan jadikan hidupku itu berharga. Luar biasa ya, kalau Tuhan berkarya, kalau kita mau, Tuhan pasti berkarya dalam hidup kita. Memang dulu saya ini bukan apa-apa di gereja. Ya, saya ini sukanya bantu-bantu Bapak Pendeta nyapu. Dulu kalau Sabtu itu biasanya yang nyapu itu Bapak Gembala loh kalau di tempat saya dulu di gereja. Terus saya ini kalau Sabtu itu bantu-bantu. Kita nyapu, nata kursi dan dipel juga. Dan kalau saya ini dikasih kesempatan untuk kolektor, saya sudah senang loh saudara. Dikasih pelayanan kolektor, saya sudah senang. Nyapu juga senang, saya bantu-bantu Bapak Gembala. Dan ada satu keinginan saya ya. Saya ingin masuk dalam tim doa. Itu sebelum ibadah pagi, ibadah raya. Di gereja saya itu ada doa dan ada timnya. Dan saya ini rindu ya. Tapi saya nggak mau ngomong, meskipun yang menjadi ibu gembala itu tante saya, saudara saya. Tapi saya nggak mau ngomong, saya mau Tuhan yang gerakkan hati ibu gembala saya untuk mau memanggil saya. Itu kerinduan saya. Karena di tim itu ada seorang yang mungkin terbatas ya. Kayak yang mungkin bukan lengkap ya pemikirannya. Gimana ya? Katakanlah sedikit kurang gitu, tapi dia itu masuk di dalam doa itu, dia gabung gitu loh. Dia aja masuk boleh ya, tapi saya juga mau, tapi nggak mau kalau saya yang mengajukan diri, biar Tuhan yang benar-benar memilih saya, karena aku ini punya kerinduan Tuhan, saya mau masuk dalam tim doa ini. Dan suatu hari Ibu Gembala memanggil saya disuruh ikut, itu luar biasa buat saya. Karya yang Tuhan karyakan dalam hidup saya, rencana yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya, buat saya itu luar biasa. Apa sih tujuannya? Saya harus diselamatkan, saya harus dipilih, saya harus diberi kepercayaan dan diberi talenta, yaitu tujuan utamanya Tuhan adalah agar kita ini melipat gandakan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita harus mengembangkan potensi apa yang ada dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita hanya menjadi jemaat biasa, hanya diam saja. Tuhan mau kita melipat gandakannya untuk kita berbuah dan buah kita itu dinikmati oleh orang lain. Biar lewat kehidupan kita ini menjadi berkat dimanapun kita berada ya saudara. Itu tadi yang pertama ya, mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, mengenal Tuhan dengan benar, yaitu mengenal Allah berarti kita mengenal dan percaya akan kuasanya yang tidak terbatas. Bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Apapun ya saudara yang menjadi pergumulan saudara saat hari ini, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, jangan pernah ragukan karya Tuhan, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Tuhan pasti kerjakan bagiannya. Saat kita mau mengerjakan bagian kita, Tuhan Yesus yang akan mengerjakan bagian Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, karena kuasanya itu tidak terbatas saudara.
Tuhan lo sanggup mengubah saya. Dulu saya yang keras ya. Kalau kita ngomongin agama kita pasti bertengkar. Bahkan suatu hari saya ini masih ingat suami saya ini ngajak anak saya untuk ke gereja. Maksudnya biar saya ini juga ikut, kita sekeluarga ikut. Tapi nanti gimana kalau orang nanya, mana mamanya? Saya bilang gini, ya bilang aja mamanya mati. Saya bilang gitu saudara, karena saya saking jengkelnya, ngajakin terus, saya ini gak mau gitu loh. Mungkin kalau saya diajak di gereja, saya dulu gak ngapa-ngapain, gak tepuk tangan, disuruh berdiri, saya gak berdiri, saya duduk sambil gini aja saudara, saya gak mau tengok-tengok kanan kiri, saya gak mau nyapa. Tapi di saat saya membuka hati kepada Tuhan, saya ini orangnya gak mau diem sama orang. Luar biasa Tuhan ya berkarya. Hikmat Allah dan wahyu itu membuat mata hati kita terang, hidup tanpa kekhawatiran dan tanpa ketakutan ya. Saat kita benar-benar mengenal Tuhan dengan benar, hidup kita tidak akan takut lagi. Meskipun yang kita hadapi ini berat ya. Yang kita hadapi saat hari ini sulit, mungkin ekonomi, ataupun di dalam rumah tangga. Kalau kemarin saya baca ada yang itu ya, cerai atau lanjut ya Pak gitu. Lanjut aja Bu ya. Mungkin saat hari ini datang, kita lanjut aja, kita ini penolong. Jangan biarkan suami kita itu menjauh. Kita ini tulang rusuknya loh. Kalau nanti tulang rusuknya ini jauh, gimana organ yang ada di dalamnya? Kita harus jadi penolong ya. Meskipun itu berat, saya nggak mampu. Tapi Tuhan, kalau kita mau, Tuhan yang akan memampukan kita kok. Kalau memang kita mau. Saya dulu ya gitu, saudara saya nggak mampu sampai mau mengakhiri hidup, tapi di saat saya mau menyatakan bahwa saya sudah nggak ada jalan keluar lagi. Saya dulu sempat ke dukun loh, saudara. Saya minta beberapa kali sampai uang belanja saya ini habis, saya bawa ke dukun. Karena gini, kalau ke dukun itu 1 minggu sudah hilang itu jampi-jampinya. Karena cuma yang saya inginkan itu agar rumah tangga saya utuh gitu aja. Tapi luar biasa ya. Cuma 1 minggu hilang, sampai uang saya ini habis. Dan saya tidak ada jalan keluar lagi, yaitu waktu saya dengar, oh ya, kalau gitu saya harus berubah, saya harus melembutkan hati saya dulu yang harus berubah. Saat saya menyatakan seperti itu, Tuhan ubah keluarga saya, seperti sekarang ini. Kita menjadi keluarga yang rukun sekarang ini tuh, saudara. Jadi jangan pernah khawatir ya, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, jangan pernah khawatir saudara. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Tuhan berjanji tidak akan pernah sekali-sekali pun meninggalkan kita. Pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan itu iya dan amin. Selain oleh roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi terjadi jelas baginya. Seperti yang saya saksikan tadi di atas, pengenalan yang baik akan Allah juga itu terjadi melalui wahyu. Jadi saya ini diperlihatkan secara langsung salib dan ada Tuhan, ada tangan yang lobang dan ada mahkota duri yang wajahnya itu dipenuhi dengan darah, saudara. Saat waktu itu saya melihat lukisan, oh Tuhan Yesus enggak seperti itu. Bukan seperti yang ada lukisan, bukan seperti yang ada di gambar. Bukan. Begitu luar biasa waktu saya melihat itu. Karena saya bilang gini, nyatakan Tuhan, nyatakan kalau kamu memang benar-benar Tuhan, nyatakan dalam hidup saya agar saya percaya. Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia ya. Tuhan membukakan mata hati saya hingga saya mau untuk mengenal Tuhan, untuk mau membuka hati saya, ya menyatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Dia bukan Allah yang mati saudara, tapi dia adalah Allah yang hidup. Jadi dengan adanya roh dan wahyu dalam diri manusia, ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Tuhan akan menyatakan kuasanya di saat kita ini di dalam
pencobaan. Yang seperti yang saya alami ya di tahun kemarin, di Februari ini juga saya ada cedera di kaki yang harus dioperasi. Di situ sebenarnya saya takut, saudara, karena saya seumur-umur belum pernah masuk rumah sakit. Kalau sakit ya mungkin pusing, pilek gitu aja, tapi Tuhan izinkan saya untuk masuk rumah sakit dan harus dioperasi. Sebenarnya saya juga tidak mau, nggak ada cara lain tak Tuhan. Saya gitu ngenyang ya, nggak ada cara lain tak Tuhan. Mungkin dipijit aja sembuh gitu, nggak pakai operasi. Karena saya takut sebenarnya, saudara. Tapi sebelumnya di bulan-bulan Juni, Juli gitu, saya ini sudah dipersiapkan mungkin ya oleh Tuhan. Kok setiap jam 2 pagi saya ini dibangunkan. Pertamanya saya nggak mau bangun. Kenapa sih kok setiap jam 2 harus bangun? Ternyata itu ada maksud Tuhan. Tuhan bangunkan saya. Terus saya pakai, ya udahlah, saya pakai untuk berdoa, karena sudah saya nggak bisa tidur lagi. Saya pakai berdoa, saya pakai penyembahan. Apa Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup saya? Ternyata di Desember kaki saya ini sakitnya itu tambah tambah parah, dibuat gerak. Kadang juga saya kalau tidur itu terjaga, saudara. Saya takut kalau nanti tidur saya ini melungker, apa itu melungker ya, saudara? Itu saya nggak bisa diluruskan lagi. Jadi saya tuh kalau malam tidurnya itu kurang nyenyak, takut nanti nggak bisa diluruskan lagi, karena kalau diluruskan itu sakitnya luar biasa. Oh mungkin ini ya Tuhan yang Tuhan mau. Saya mau ambil Tuhan proses ini. Saya menyatakan, ya hidupku ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang sudah pilih saya. Aku percaya kalau saat aku mengambil proses ini, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan yang sudah memilih saya ini membiarkan saya. Itu yang saya aminkan dalam hidup saya kemarin. Yang saat saya alami, pergumulan yang luar biasa buat saya. Karena kalau nanti saya operasi, Tuhan gimana ya, gimana, banyak ketakutan-ketakutan yang saya takutkan. Sampai saya ini nggak kerasan ya ada di rumah itu. Saya habiskan waktu saya di gym, di rumah teman, makan bareng sama teman. Kayaknya di rumah itu nggak ada kok nggak ada yang menguatkan saya gitu. Jadi saya habiskan waktu saya di gym pun saya membaca firman. Kalau berangkat saya puji-pujian di sepeda, kalau pulang saya kadang nangis. Apa sih Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup saya? Rencana apa sih Tuhan yang Tuhan mau? Tapi di situ saya mengimani kalau rencana Tuhan itu pasti indah. Dan Roh Kudus di situ berkata waktu saya pulang malam, gerimis-gerimis, saudara, kan waktu itu di bulan Desember kalau nggak salah. Gerimis-gerimis, saya pulang dari nge-gym, saya nangis di sepeda itu. Tuhan bilang gini, karena saya bilang, aku takut Tuhan, bagaimana nantinya kalau saya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya di rumah saja karena harus ada yang harus saya selesaikan. Ternyata Tuhan bilang gini, semua tidak seperti yang engkau pikirkan. Tuhan berkata seperti, Roh Kudus menguatkan saya. Jadi waktu Tuhan bilang seperti itu, semua tidak seperti yang engkau pikirkan. Ya, memang tidak seperti yang saya pikirkan terjadi. Tuhan berkarya luar biasa lagi dalam hidup saya. Semua Tuhan sediakan, semua Tuhan yang menyediakan, luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan buat saya luar biasa. Tapi di dalam prosesnya luar biasa yang saya alami, saya harus mengendalikan kehidupan saya. Saya ini orangnya ini bosenan, saudara. Saya nggak kerasan kalau, saya juga pun nggak senang kalau kegiatan saya itu saja. Saya itu nggak senang. Jadi saya harus melakukan kegiatan itu yang membuat saya tidak bosan gitu. Dan saya di dalam proses yang kemarin itu saya harus diam di rumah, di kamar, nggak ngapa-ngapain, hanya pegang HP, nyapu nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, pergi nggak bisa. Itu buat saya itu pengendalian diri yang luar biasa. Tapi Tuhan memampukan saya. Pernah sekali saya ini ingin marah ya saudara. Saya ingin, karena yang saya pegang HP, pengen sekali saya ngelempar ini karena kayak anak-anak main HP. Kayak nggak ada teman gitu saudara. Saya pengen marah. Tapi Tuhan di situ lagi berkata, ada aku. Luar biasa. Kalau kita mengenal benar siapa Tuhan itu. Tuhan tidak jauh dari kita.
Tuhan ada di samping kita, Tuhan ada di depan kita. Saya jadi nangis, saudara. Kita lanjut ya, saudara. Mengenal Tuhan dengan benar yang ketiga, mengenal Allah dengan benar sesungguhnya kita memastikan diri untuk hidup dan dalam kekayaan kemuliaannya, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna. Bagaimana kita cara membangun hubungan intim dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita berdoa, membaca firman, dan kita mengikuti ibadah. Ini juga adalah satu kerinduan saya ya. Dulu, pertama-tama saat saya pertama mengenal Tuhan, saya ini masih doa bareng juga sama suami malam, pagi. Tapi lama-kelamaan saya ini doa sendiri kalau pagi. Saya ini rindu doa itu bareng sama suami lagi gitu. Tapi suami saya bangunnya mesti terakhir, saudara. Setelah saya, anak-anak bangun, baru kita bangunkan suami, kita doa bareng. Tapi saya ingin satu kerinduan saya yang sudah lama, saya ingin doa itu bareng gitu loh dengan suami, membangun hubungan intim dengan Tuhan itu saat pagi hari kita subuhan. Ya, kalau orang Islam sholat subuh, kita ingin itu subuh bareng gitu. Ya, Misbah keluarga, ya Bu Deborah Siti. Saya ingin pagi itu kita bukan hanya malam, tapi saya ingin pagi karena apa ya? Pagi itu buat saya itu kemarin lo sudah disertai, bahkan malam pun sudah diberkati, disertai dengan luar biasa. Saya ingin pagi itu kita itu berterima kasih bareng-bareng sama Tuhan gitu. Tapi Tuhan jawab saat hari ini kerinduan saya di tahun kemarin. Malah suami yang bangun duluan sekarang, jam 3, alarmnya sudah bunyi sekarang. Dan 3:30 sudah siap-siap, kita doa bareng. Tuhan menjawab doa saya. Karena ini kerinduan saya memang saudara, saya pengen sekali doa bareng itu pagi-pagi sama suami, main gitar, gitu, penyembahan bareng-bareng itu saat teduh bersama itu saya rindu sekali. Tapi Tuhan jawab, saya beberapa kali memang ngajak, tapi katanya udahlah mama aja sendiri yang doa. Nanti kita kan juga doa bareng sama anak-anak. Tapi ternyata Tuhan saya ya doa aja. Tuhan saya pengen doa bareng sama suami kalau pagi. Tapi saat hari ini Tuhan sudah jawab. Itu luar biasa. Satu persatu Tuhan jawab doa saya. Luar biasa loh apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apapun ya yang menjadi pergumulan kita saat hari ini, bilang aja sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Kalau nggak kuat ya bilang nggak kuat. Kalau memang ingin sesuatu bilang saja. Saya ini pernah saudara bilang gini, karena di suatu doa puasa, Bapak Gembala di tengah doa, Bapak Gembala bilang gini, katakan apa yang engkau mau, katakan apa yang engkau inginkan saat hari ini. Saya bilang, karena dulu kamar mandi saya ini mungkin sudah tidak layak pakai gitu ya. Saya ingin kamar mandi saya baru. Ternyata saudara, beberapa minggu suami saya ingin gini, kita berbarui kamar mandi kita. Wow, luar biasa. Saya enggak bilang, "Pak, ayo kita ganti kamar mandi." Enggak. Tuhan yang gerakkan suami saya. Luar biasa ya. Katakan saja pada Tuhan, maunya apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan dan percaya padanya, pasti Tuhan itu akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Yang penting kita harus melakukan bagian kita dulu ya. Maka pagi hari ini senantiasa rindukan pengurapan yang daripada Tuhan, rindukan selalu hikmat-hikmat yang daripada Tuhan yang baru setiap hari, biar Tuhan itu memberikan hikmat buat kita ya setiap hari. Terus kita rindukan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, ini yang terakhir saudara ya, saya nggak panjang-panjang nanti, biar disambung oleh Pak Kris lagi. Yang keempat, mengenal Tuhan bukan saja kita mengenal namanya. Ya, Yesus itu Tuhan, bukan hanya sekedar itu saja saudara. Tetapi harus mengerti isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan, dan juga kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Bukan hanya sekedar kita tahu, oh ya Yesus itu Tuhan seperti saya dulu, waktu saya belum mengenal Tuhan, saya dikenalkan oleh suami saya, Yesus itu loh Tuhan.
Bukan hanya sekedar itu saja ya, tapi kita itu harus benar-benar tahu, benar-benar mengenal isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan, kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Seperti di Bilangan 14 ayat yang ke-18, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Jadi, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita harus juga mengenal sifat dan karakter Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu panjang sabar, jadi hidup kita juga harus panjang sabar, saudara. Bilangan berapa, Bu? Bilangan 14 ayat yang ke-18. Tuhan itu panjang sabar, jadi kalau ada apa-apa, mungkin ini ibu-ibu yang mungkin dengan tetangga atau dengan setim pelayanan, mungkin atau di ibadah kalau kita nggak disapa, itu kalau kita nggak sabar, ngapain sih tadi orangnya kayak gitu? Jadi panjang nanti, saudara. Kalau kita nggak sabar, kalau kita menanggapinya dengan nggak baik, jadi panjang nanti pemikiran kita. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia akan mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Kita harus mampu mengampuni ya. Kita harus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin memaafkan ini menurut saya itu hal yang berat juga, saudara. Saya pernah juga mangkel banget sama seseorang. Saya sudah mengenal Tuhan. Kan nggak boleh ya kalau kita sudah masuk dalam Kristen, masuk dalam mengenal Tuhan, kita itu tidak boleh yang namanya ada kepahitan. Di dalam doa, waktu itu doa Selasa, saya doa penyembahan, saya ini masih ada mangkel dengan seseorang. Dan Tuhan bilang gini, kamu datang kepadaku dengan membawa, apa dulu ya saudara? Pokoknya Tuhan itu gak mau kalau kita datang dengan Tuhan itu membawa sesuatu hal yang tidak baik dalam hati kita. Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau, saat kita datang menyembah, berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau hati kita itu bersih. Dan saya waktu itu nangis, saudara. Oh ya, saya ini memang punya kepahitan, punya mangkel sama seseorang. Dan luar biasa ya, saat saya mau, ya Tuhan saya mau berubah, saya memaafkan orang itu. Saat saya ketemu di gereja, dia datang bersama keluarga, Tuhan bilang gini, Roh Kudus bilang, kasihi dia dan keluarganya. Bisa enggak, saudara? Kalau kita sudah pahit ya, ada kepahitan, sudah mangkel sekali dengan orang, tapi Tuhan bilang, kasihi dia dengan keluarganya, bukan hanya dia saja, tapi dengan keluarganya. Begitu luar biasa. Berat ya, Ibu Cindy. Mengampuni itu adalah hal yang luar biasa berat. Tapi harus kita lakukan. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita menjadi orang Kristen dengan benar, kita itu harus bisa mengampuni, harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun itu tidak mudah. Tapi kalau kita mau, ya Tuhan saya mau mengampuni, ya Tuhan saya mau lembutkan hati saya. Tuhan pasti bantu kok, Tuhan pasti kerjakan. Ya Ibu, ya kalau kita mau pasti Tuhan akan menguatkan kita untuk mampu mengampuni. Karena kalau kita pribadi pasti tidak mampu, saudara. Pasti kita masih mangkel, pasti mengingat-ingat kesalahan orang lain itu. Tapi kalau kita sudah serahkan pada Tuhan, pasti Tuhan itu bekerja luar biasa. Mengenal Tuhan dengan benar ini kita harus membangun hubungan yang intim ya dengan Tuhan, yaitu dengan kita cara berdoa, dengan mengenal Tuhan, sifat Tuhan, karakter Tuhan seperti apa. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Kita harus menjadi contoh teladan yang baik buat orang-orang sekeliling kita, terlebih keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Seperti keluarga saya, masih ada orang tua, keponakan, dan kakak-kakak saya yang belum mengenal Tuhan. Juga bantu dalam doa ya, itu kerinduan saya juga. Kalau saya ini pengen orang tua, saudara saya juga bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan.
Itu satu kerinduan saya saat hari ini yang belum dijawab oleh Tuhan, tapi saya akan terus bawa dalam doa. Saya mengimani kalau Tuhan memilih saya, aku percaya orang tua, saudara juga Tuhan akan masukkan mereka dalam rencana Tuhan yang indah. Apabila kita intim dengan Tuhan, maka sifat, karakter, kasih, dan kuasanya pasti terpancar juga melalui kita. Ya, lewat kata-kata kita ya, biar kata-kata kita dengan orang lain itu kita membangun mereka, kita menguatkan hidup mereka lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita ini menjadi berkat buat semua orang. Karena itu pagi hari ini saudara, mari kita bangun diri kita dan belajar mengenal Tuhan dengan benar. Bukan hanya sekedar tahu namanya Yesus itu Tuhan, tapi kita harus benar-benar tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Yesus itu kuasanya tidak terbatas, kita harus kenal itu, saudara. Agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Agar kita mengerti apa sih tujuan kita itu untuk dipanggil. Tujuannya apa sih saya ini dimenangkan oleh Tuhan. Tujuannya apa sih saya dipilih oleh Tuhan. Kita harus, apa tujuannya tadi? Kita itu harus menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita harus menjadi teladan buat orang lain. Ya, kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya, luar biasa. Kuasa Tuhan memang tidak terbatas. Tuhan sanggup mengerjakan apa yang mustahil buat kita itu menjadi mungkin. Dulu kata suami saya, kalau tidak mungkin ya saya ini menjadi orang Kristen, terus mengikut dia, tidak mungkin. Tapi sekali lagi Tuhan itu punya kuasa yang tak terbatas. Tuhan mampu mengerjakan apa yang mustahil buat kita itu menjadi mungkin. Sekian saudara yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan ini kurang jelas atau kesaksian saya ini tadi mungkin nggak jelas gitu. Maaf saudara ya. Biar nanti disambung oleh Pak Kris saja ya. Biar dilanjutkan oleh Pak Kris. Biar apa yang saya sampaikan ini juga menjadi berkat buat kita semuanya, kesaksian-kesaksian saya, biar memberkati kita semuanya pagi hari ini. Terima kasih ya saudara. Terima kasih Bu firman dan kesaksiannya. Ya sama-sama Bu Cindy. Saya serahkan pada Pak Kris. Puji nama Tuhan. Merasa diberkati saudaraku? Boleh yang merasa diberkati Tuhan katakan Yesus luar biasa? Bagi yang merasa diberkati Tuhan bisa mengatakan Yesus luar biasa. Amin, Yesus luar biasa. Bisa sering-sering Bu. Oh ya, nanti bisa sering-sering ya. Kalau bisa 1 minggu sekali ya. Kalau bisa 1 minggu sekali kita bareng-bareng melayani Tuhan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Yesus luar biasa. Saudara, tema hari ini luar biasa, bagaimana kita itu mengenal Tuhan dengan benar. Untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, untuk lebih mengenal lebih dalam lagi, ya harus dekat dengan Tuhan. Kata firman Tuhan katakan. Untuk apa kita itu mengenal, disebut Tuhan itu dekat dengan Tuhan. Kenapa kok kita dipanggil Tuhan? Agar kita itu mengembangkan potensi yang Tuhan beri. Kenapa kok kita harus mengenal Tuhan? Supaya kita bisa mengembangkan potensi katanya. Berbuah dan menjadi berkat. Dan yang kedua, lewat pewahyuan. Bukan hanya sekedar kita itu mendengar dari kesaksian orang lain. Oh Yesus luar biasa. Bukan hanya sekedar kita melihat dari orang lain. Oh Tuhan bisa buat ini. Tuhan bisa lakukan ini. Kita mengenal Tuhan bukan hanya lewat firman yang kita baca. Tapi betul-betul lewat pewahyuan tadi katakan. Pewahyuan adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Yang seperti istri saya saksikan ya. Dia memang mengalami Tuhan secara pribadi. Dia itu orangnya tidak gampang percaya saudara. Kalau saya saja ya, kalau saya sebagai suami, saya berbohong gitu ya.
Kalau saya berbohong dalam satu hal, dia itu sulit sekali untuk percaya. Sulit sekali untuk percaya lagi. Begitu juga masalah kepercayaan, saudara. Kalau masalah kepercayaan, keyakinan, dengan keyakinannya yang lama, dia itu pendiriannya teguh. Keras banget, ya. Wataknya juga keras. Tapi semuanya bisa hancur dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya bisa hancur dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saya dulu saja sebagai suaminya merasa tidak mungkin istri saya itu bisa diselamatkan, bisa mengenal Tuhan, itu tidak mungkin. Tapi Tuhan nyatakan semua bagi Tuhan itu mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lewat pewahyuan, bukan lewat kata-kata saya. Jadi istri saya diselamatkan Tuhan, istri saya mengenal Tuhan, bukan karena saya yang mengenalkan dia, bukan. Tapi Yesus sendiri yang datang kepada dia lewat pewahyuannya. Yang ketiga, berdoa dan membaca firman. Anak-anak Tuhan, untuk kita semua orang-orang percaya, jangan sampai kita itu jauh dari Tuhan. Bangun hubungan lewat doa, membaca firman, ini penting, saudara. Supaya kita bisa mengenal dan mengerti kuasa ilahinya, rencananya terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, mengerti isi hati Tuhan. Apa sih isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan adalah ada di dalam firman-Nya. Apa isi hati Tuhan? Apa kemauan Tuhan? Ya kita mau dekat dengan Tuhan lewat doa dan lewat membaca firman-Nya, supaya kita mengerti betul apa sih isi hati Tuhan dalam hidup kita itu. Tuhan mau kalau kita itu datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Tadi saya itu yang garis bawahi, saudara. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, kita harus datang kepadanya dengan hati yang bersih. Tidak boleh dengan hati yang menyimpan kesalahan orang lain. Tidak boleh yang datang dengan membawa hati yang lagi dendam. Kepahitan itu tidak boleh. Tapi kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, firman Tuhan katakan. Sampai Tuhan tuh ngomong sendiri dengan istri saya, aku tidak mau kalau engkau datang dengan hati yang kotor. Tapi aku mau engkau datang kepadaku dengan hati yang bersih. Karena firman Tuhan jelas juga mengatakan, kalau kamu tidak bisa mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga pun tidak mau mengampuni kamu. Tapi kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi puji Tuhan ya, kalau kita pagi hari ini sangat diberkati, amin. Pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya kalau memang ini memang misi Tuhan, saudara. Saya percaya live ini bukan sekedar kita main-main. Live ini, ibadah saat teduh ini bukan sekedar kita itu ngobrol, tidak ada ujungnya di sini. Tapi kita di sini itu sedang memuji Tuhan. Ini misi Tuhan, ini campur tangan Tuhan, dan ini rencana Tuhan. Kalau memang ini pekerjaan Tuhan, saya percaya kalau ini pekerjaan Tuhan, kita akan sama-sama diberi hikmat. Istri saya Tuhan akan beri hikmat, saya juga diberi hikmat. Kita semua boleh sama-sama bertumbuh ya, bertumbuh bersama di ibadah live ini. Ya, bukan sekedar kita main-main, mampir, ya, sekedar mampir minum, tidak. Tapi kita betul-betul menikmati ya apa yang disajikan di dalam ibadah live ini. Karena yang menyajikan bukan saya, yang menyajikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang berkarya lewat ibadah ini. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku, mungkin cukup sekian ibadah kita pagi hari ini. Kita semua merasa diberkati Tuhan, dan jamahan Tuhan terjadi buat setiap kita. Kita akan tutup dalam doa pagi hari ini. Ya, tadi ada tapingan minimal ganti-ganti ya, ganti-gantian. Minimal seminggu sekali, Pak. Sangat diberkati. Puji nama Tuhan ya. Kalau memang Tuhan kehendaki, memang pelayanan itu tidak mudah, saudara. Harus ada pergumulan. Pelayanan itu tidak mudah, bim salah bim langsung kita bisa banyak bicara, bisa memberikan edukasi, itu tidak bisa seperti itu. Ya, pelayanan itu harus betul-betul dipersiapkan, harus mau belajar, harus ada pergumulan dengan Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan, dan itu tidak mudah. Jadi saya juga bisa mengerti ya, kita harus terus dorong, beri semangat buat istri supaya dia juga bisa bantu pelayanan di dalam ibadah live ini. Puji nama Tuhan, kita bantu di dalam doa, kita tutup ibadah kita pagi hari ini.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa di kesempatan pagi hari ini, kalau kami bisa bangun dan kami bisa beribadah lewat ibadah online, kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ini semua luar biasa Tuhan, karena kami tahu hari ini masih diberi kesempatan. Ini kedahsyatan Tuhan, ini keajaiban Tuhan, ini kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan setiap pagi baru dalam hidup kami. Berkat Tuhan kami terima pagi hari ini. Dan kami juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam, kami harus dekat dengan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kami harus menerima wahyu dari Tuhan. Lewat pewahyuan yang Tuhan beri, kami semakin mengenal, semakin tahu siapa Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Lewat doa, lewat pembacaan firman, lewat mendengar kebenaran firman Tuhan, membangun hubungan, supaya kami lebih mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, supaya kami juga bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Kami datang bukan dengan hati yang kotor, kami datang dengan bukan hati yang cemar, tapi kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang mempersembahkan, hati yang mulia di hadapan Tuhan, yaitu hati yang rendah hati. Biar menjadi kemuliaan hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat pagi hari ini lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, pagi hari ini siapapun yang masuk, siapapun yang ikut ambil bagian dalam ibadah live pagi hari ini, Tuhan memberkati. Suami diberkati, istri diberkati, anak-anak kami diberkati. Orang tua kami diberkati, janda duda, yatim piatu diberkati Tuhan. Semua kami mengalami berkat Tuhan, semua kami menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap melakukan aktivitas kami. Kami sudah mengawali semuanya dengan pujian. Kami mengawali dengan kebenaran firman. Kami percaya kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap hidup kami, perjalanan kami sepanjang hari ini disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, dipelihara Tuhan, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat sukacita, damai sejahtera buat rumah tangga, keluarga, kehidupan kami, seluruhnya dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami siap melakukan aktivitas, kami tutup ibadah kami hanya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya.